berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Brian, ketua kelas, memimpin doa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Brian sudah memimpin doa. Hari ini yang berangkat adalah absen ya, absen jajan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang 1. Sukirno latihan lomba ya? Ya, Sukirno latihan lomba, kita doakan semoga nanti lombanya menang. Baik, untuk kalian semua tetap jaga kesehatan dan tetap harus belajar. Satu lagi, jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa tetap bahagia. Oke. Nah, baik anak-anak, di masa-masa seperti sekarang ini, bulan selalu mengingatkan kepada kalian agar kalian selalu fokus dalam kegiatan pembelajaran. Karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan AKM. Apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimal. Ya, sebentar lagi kalian akan melaksanakan asesmen kompetensi minimal yang pertama kali akan diselenggarakan. Baik anak-anak, jika pada bulan-bulan yang lalu kita hanya bisa bertatap muka melalui ruang maya, alhamdulillah sudah masuk minggu ketiga ya. Sudah masuk minggu ketiga, kita bertatap muka secara langsung. Alhamdulillah bulan bisa langsung melihat ternyata anak-anak masih cantik-cantik, masih ganteng dan masih langsing-langsing. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar menganalisis, mengevaluasi, sekaligus kita sudah membedah atau memahami tentang perbedaan fakta dan opini. Sekaligus kalian juga sudah belajar tentang mengungkapkan suatu argumen pada suatu permasalahan yang fenomenal, kontroversial, tetapi bukan gosip artis. Tapi apa? Tentang apa? Masalah ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Ya, kita belajar membedah atau kita menganalisis, kemudian kita membedakan fakta dan opini, sekaligus kita mengungkapkan argumen dari suatu permasalahan di bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Nah, hari ini masih pada materi yang sama, kita masih belajar teks editorial, namun dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, tulisan maupun tulis. Nah, paham ya, tujuan kita hari ini adalah merancang sekaligus menulis. Menulis apa? Teks editorial yang sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita menuju ke bagaimana cara kita merancang hingga menulis teks editorial, Bulan akan menyampaikan manfaat belajar teks editorial. Di mana manfaat dari belajar teks editorial, kalian diharapkan mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Tentang apa? Tentang suatu masalah tadi, masalah yang fenomenal dan kontroversial. Nah, sehingga suatu masalah atau permasalahan yang sedang fenomenal itu diharapkan kalian mampu memberikan sebuah pandangan. Nah, sesuai dengan data dan fakta tentang sesuatu hal yang sedang hangat dibicarakan. Nah, minggu kemarin kita mengungkapkan argumen tentang masalah apa? RUU. Nah, tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, kemarin kita belajar tentang itu. Namanya merupakan sebuah masalah yang sangat fenomenal, yang sangat kontroversial, di mana kalian harus mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mengungkapkan pendapat kalian sesuai dengan data dan fakta. Selain itu, fungsi dari kegiatan pembelajaran teks editorial ini diharapkan nanti kalian mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis, sehingga nanti kalian siap terjun di dunia usaha dan dunia industri. Nah, seperti ini. Satu minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya, Bulan sudah membagikan bahan ajar kepada kalian. Yang di dalamnya ada konsep dari teks editorial, fungsi, ciri, struktur, kaidah, dan juga ada materi tentang rancangan teks editorial. Coba untuk memberikan kalian belajar, coba siapa yang ingin santai saja kita ya.
Saudara yang ingin menyampaikan tentang bagaimana cara merancang teks editorial yang baik dan benar itu? Siapa? Ayo. Saya Bu. Baik, Mbak Lile. Bagaimana cara merancang teks editorial itu? Yaitu dengan cara menentukan tema dulu Bu. Kita juga harus mencari kata-kata yang bagus dan menarik agar orang lain paham apa yang kita tulis. Bagus. Bahwa ketika kita merancang teks editorial atau menuliskan teks editorial, yang pertama betul sekali yaitu kita menentukan tema terlebih dahulu. Tema itu sebagai dasar kita. Dasar kita ketika kalian nanti menuliskan sesuatu hal tentang pandangan. Karena kan yang namanya teks editorial kan kemarin kita belajar tentang bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah ide, gagasan, pendapat sesuai dengan data dan fakta. Nah, rancangan yang pertama adalah betul sekali kata Mbak Lilis bahwa rancangan pertama menentukan tema, kemudian menentukan kata yang bagus menentukan kata yang bagus, kata-kata yang bagus, atau mungkin di dalam buku bahan pelajaran itu adalah kata populer. Nah, kata populer. Betul sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan bagaimana cara kita merancang teks editorial itu? Ada? Saya Bu, yaitu dengan cara membuat tulisan sesuai dengan struktur yang ada di dalam teks editorial Bu. Contohnya itu ada tesis, argumen, sama kesimpulan. Oh iya Bu, kita tidak boleh menggunakan kata diri saya. Tepat sekali. Perhatikan ya anak-anak, ini sudah mempelajari bagaimana cara merancang teks editorial. Tadi Mbak Lile mengatakan bahwa yang pertama menentukan tema, kemudian memilih kata populer. Betul, Mbak Dia mengatakan bahwa ketika kita merancang, sesuaikan bahwa pada teks editorial struktur ada tesis, argumen, dan kesimpulan atau penegasan ulang. Terus satu lagi tadi apa? Betul, tidak boleh menggunakan kata ganti saya. Itu merupakan sebuah kaidah dari teks kebahasaan, teks editorial tadi. Berarti komplit. Paham? Paham? Tapi bisa dimengerti ya, karena ini dia merancang teks editorial. Bahwa yang pertama tadi sudah diungkapkan Mbak Lile, betul sekali, kita menentukan topik atau tema terlebih dahulu. Bahwa tema atau topik dalam sebuah ketika kalian menulis itu merupakan sebuah dasar kalian mengembangkan pemikiran kalian tentang pandangan permasalahan yang akan diangkat. Contohnya seperti ini anak-anak. Karena kalian jurusan tata busana, nah ketika Bu Rina selaku guru tata busana ketika Bu Rina meminta kalian untuk merancang atau membuat gaun pesta, yang pertama kalian tentukan apa? Tema dari gaun pesta itu. Contohnya gaun pesta princess. Nah, sama halnya ketika kalian merancang teks editorial, kalian tentunya pasti akan memilih sebuah tema sama seperti kalian membuat baju tadi. Nah, setelah kalian menentukan tema dari gaun itu bahwa gaun tadi adalah princess, terus yang kedua apa? Memilih bahannya mau apa? Ada mungkin brokat, ada apa lagi? Satin, betul. Seperti itu. Setelah itu baru kalian akan membuat sebuah pola. Nah, sama ketika kalian merancang sebuah teks editorial, kalian tentu menentukan topik, menentukan kata kunci atau kata bagus atau kata populer, kemudian tulis hal-hal atau informasi yang sudah kalian dapatkan dari tadi kan kalian mengatakan untuk mengumpulkan atau menentukan bahan kan. Nah, sama ini. Kemudian coba kalian tuliskan berbagai macam argumen dari hal-hal apa yang telah kalian pahami atau pandang tentang suatu permasalahan. Argumen apa yang muncul? Paham ya? Oke, baik. Kalau paham, coba perhatikan video berikut ini. Jangan lupa kalian tuliskan kata-kata populer yang kalian temukan pada video ini. Oke, siap? Aku tuh harus berpikir keras pandemi ini sampai kapan, terus industri fashion di Indonesia itu seperti apa, bisnis kita bisa grow up-nya apa.
berjalan gitu. 3 tahun sudah testing biologi Yesus pakaian penuh. Namun 2020 ini Nah, itu tadi video yang sudah kalian simak. Coba, menurut kalian, video tadi berisi tentang apa? Video yang baru saja kalian simak tadi tentang apa di sini? Siapa yang ingin merah? Saya Bu. Mbak Sarah, oke, siap. Video tersebut tentang inovasi dalam masa pandemi ini. Video tadi tentang inovasi pengusaha di masa pandemi. Setuju ya? Sekarang kalau Mbak Sarah sudah mengatakan bahwa video tadi itu tentang inovasi pengusaha di masa pandemi. Nah, sekarang pandangan kalian, inovasi pengusaha di masa pandemi itu seperti apa? Siapa yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Coba, siapa yang ingin mengungkapkan? Ayo. Saya Bu juga. Oh iya, Kak Julia silakan. Video tadi tentang inovasi para pengusaha dengan menyulap produk fashion menjadi barang kreatif lainnya seperti masker. Oke. Setuju kan? Ya, bahwa inovasi para pengusaha di masa pandemi seperti sekarang ini tadi ditampilkan bahwa para pengusaha menyulap bahan-bahan atau barang yang tidak laku ya, barangnya ya tadi ya, yang tidak laku menjadi sebuah inovasi baru atau produk baru yang tepat guna. Contohnya adalah masker. Oke, mungkin ada satu lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Siapa? Saya Bu. Mas Dimas silakan. Menurut saya untuk dapat bertahan, kita harus membuat inovasi baru agar bisnis kita tetap berjalan. Ya. Sudah? Sudah. Sip, tepuk tangan. Hebat sekali kalian. Betul sekali ya, saling melengkapi. Mbak Sarah mengatakan bahwa video tadi tentang inovasi para pengusaha, kemudian Mbak Julia mengatakan bahwa usaha para pengusaha di produknya itu diinovasi menjadi sebuah produk yang lainnya sesuai dengan barang yang tepat guna. Kemudian Mas Dimas mengatakan bahwa agar tetap berjalan, pengusaha harus berkreasi menyulap segala sesuatu secara inovatif. Begitu ya? Setuju ya? Nah, dari video tersebut yang sudah kalian ungkapkan, kalian mempunyai pandangan tentang video yang sudah bulan tampilkan tadi. Sekarang bagaimana merancang teks editorial dari video tersebut, kita berlatih. Nah, perhatikan slide berikut ini. Nah, di sini ada kolom kosong yang harus kalian isikan. Ketika kalian nanti menyusun atau merancang teks editorial hingga menulis teks editorial, susunlah kalimat-kalimat atau hal-hal yang sudah kalian ungkapkan tadi di awal. Coba, ada kata populer yang kalian temukan apa? Biar bulan kata sendiri. Coba, siapa? Saya Bu Afifah. Mbak Afifah. Saya menemukan kata inovasi, Oke, inovasi sebentar. Apalagi? pandemi, Sama UMKM. UMKM. Kata drop out, Oke, drop out. omset, Omset. Masih ada? Produk. Oke, cukup ya? Nah, kata populer itu perhatikan di layar. Kata populer itu pilihlah salah satu saja untuk menentukan ide pokok paragraf pada pernyataan pertama atau tesis, pada struktur pertama tesis. Coba pilih apa? Apa UMKM? Setuju ya? Oke, bulan tulis UMKM. UMKM, oke. Nah, pada kata UMKM itu kan artinya kalian kan diminta untuk membuat sebuah penegasan atau pendapat tesis ya. Nah, UMKM, coba siapa yang tahu apa itu UMKM? Biar bulan tulisnya di sini. Kan kalian sudah ada pembelajaran tuh tentang UMKM, tentang PKKW dan
telur asin, membuat apa lagi? Masker. Nah, dari hal-hal yang sudah kalian sebutkan sebenarnya guru PKKW guru PKKW itu meminta kalian untuk membuat apa? Membuat apa itu? Nasi goreng, telur asin, kemudian masker, tas, hingga kalian memasakkan.
lagi? Siapa lagi yang ingin berprestasi? Oh ya, Mbak.